saya. Jadi betapa culunnya gitu kan ya. Meskipun sekarang dengan tampilannya aja lebih culun, padahal biar terlihat sangat aja. Ada masih sama juga. Nah, jadi saya mau buat blog di wordpress.com saat itu, gratisan. Saya isi tugas kuliah. Kalau ada dosen ngasih tugas, tolong dibuatkan racikan sirup ambroxol untuk obat batuk yang bisa tahan sampai sekian hari gitu kan. Itu saya pelajari dulu materi-materi bahasa Inggris, saya translate, saya kerjakan, saya posting di blog. Jadi teman-teman yang nyari nanti ketemu tulisan saya. Teman-teman satu angkatan itu yang nyari hampir semuanya kata dosen, ini kenapa pada semuanya sama gitu kan? Ya sebenarnya sama. Ini salah satu, tadi saya ada mendengar guru ya yang matematika, bahan blognya itu matematika, itu salah satu kata kunci abadi menurut saya. Sampai kapanpun selama sekolah itu masih ada, matematika selalu dicari orang. Itu kata kunci abadi yang kalau sudah maintainnya bagus, tanpa perlu diisi lagi orang udah kunjung terus datang. Kata kunci abadi, saya sebutnya kata kunci abadi. Jadi ketika saya membuat blog itu, saya tidak pernah memperhatikan statistik blog yang orang berkunjung per hari itu berapa, yang baca itu berapa, yang dari kata kunci apa dia sampai gak memperhatikan. Saya hanya memperhatikan bagaimana tampilan blog supaya bagus, mouse-nya ada gambar bintang-bintang, kalau dituliskan hijau pelangi, misalnya kalau ditaruh ke atas hujan meteor, misalnya ya, atau kalau di klik kanan musik nyala, gitu kan. Hanya itu yang saya cari, makanya saya ketemu ya, maskosaaranda.com, kemudian victormaya.wordpress.com, Apati Syuhud, si oom.com, itu referensi saya di tahun 2008-2009. Makanya saya nyebutnya ini mastah. Kalau ada mastah yang di Facebook sudah ribut, dia ini nggak ribut kan? Ini mastah. Tidak bercanda ya. Tapi yang mastah nggak bercanda. Jadi saat saya mencari yang itu, saya ketemukan bahwa dari blog ini bisa menghasilkan duit. Dari situ saya berawal berpikir, ini statistik saya berapa sih? Saya pengen cari duit, ternyata lumayan banyak. Sayangnya itu di blog gratis. Jadi betapa senangnya. Saya yakin setiap ada statistik naik gitu kan pasti happy. Udah tahan tuh gak makan 3 hari. Itu manfaat pengunjung banyak saya sudah temukan saat mencari cara mempercantik blog tadi, bikin pin, bikin apa-apa gitu. Dari sini saya berasa dari $70. Kemudian karena dari wordpress.com itu saya tidak bisa memonetasinya untuk AdSense atau program affiliate Amazon, saya coba dari daftar blog ini dari Blogspot ya, blogger. Tapi di sana tidak seheboh di WordPress. Saya nggak tahu, saya lebih suka sampai saat ini pun saya lebih suka di wordpress.com. Ada banyak blog semuanya pakai WordPress yang search engine ya, pakai hosting sendiri. Yang di Blogger itu sekarang masih ada sih, cuma nggak diisi, dia cuma sebagai syarat daftar mention aja di tahun 2008 itu. Jadi udah cukup lama kan akun sendiri itu. Nah, akhirnya saya karena masih suka yang gratisan, blog WordPress ini saya tetap nyari yang gratis. Ketika aja hosting gratis, free hosting gitu kan. Ketemu dapat di situ, karena suspend hilang data, nggak bisa ngapa-ngapain, ulang lagi dari awal. Ya, betapa terbuang-buangnya waktu saya. Sudah berani nyewa hosting, nyari yang murah. Setahun, berapa? 300.000 setahun. Bayangkan spesifikasinya seperti apa. Kata marketing yang jualannya sih, tahan pak, mau auto block ke, mau AGC, tahan pak. Ternyata 2 bulan saya hidup bolos ini. Saya tanya data centernya rusak. Kita udah berdarah-darah bikin blog. Akhirnya saya berani menyewa sedikit, mulai $10 per bulan gitu kan. Sampai yang sudah agak ini lah ya, sesuai keperluan. Hosting ini sebenarnya bukan mahal atau murahnya. Yang penting dia sesuai dengan tipikal pengunjung dan tipikal blognya. Ada blog yang manual, yang nulisnya manual, nggak pakai plugin macam-macam, kunjungannya jutaan, itu hosting nggak perlu mahal biasanya. Yang bikin hosting mahal ini biasanya
ada skrip yang jalan di belakangnya, yang memperberat gitu kan, sampai harus saya grab produk Amazon itu kan, misalnya satu blog ada 60.000 posting, itu kalau pakai hosting jasa dia mati duluan. Belum sempat pengunjung datang, postingnya mati duluan. Jadi gimana mau pengunjung banyak? Jadi harus menyewa yang namanya dedicated server gitu kan, agar mahal sedikit, memang harus ada hitungannya kan, kita sama lagi seperti pedagang, ada untung ruginya. Jadi kalau saya pribadi, kalau mau serius dan optimal, jangan mencari yang gratisan dulu. Tapi saya bukan yang menjudge yang gratisan nggak bisa berhasil. Teman saya yang gratisan juga banyak. Cuman di kasus saya ini kan, saya sharing ya pengalaman saya. Dengan gratisan ini saya banyak ruginya, rugi waktu terutama. Bayangkan saya nggak ada background, saya tadi satu-satu dari caca blogger itu, saya ketik apa sih namanya, caca lah tulisannya ya. Nah, saya copy satu-satu, bayangkan data saya hilang dari situ. Betapa, dan tujuannya saya mau aja copy satu-satu gitu. Jadi sampai sekarang saya sudah tidak berhitung berapa banyak blog itu yang seperti disampaikan Mas Anas tadi tentang saya punya daftar Excel, alamat web ini, mobilnya ini, emailnya ini, passwordnya ini, gitu kan. Soalnya kalau nggak pakai itu saya lupa. Kecuali yang benar-benar blog yang personal saya gitu. Dan personal juga sih. Yang penting kalau ditanya orang punya blog mau apa? Ini buku. Jadi seperti itu. Kita harus punya blog personal. Meskipun nggak personal. Jadi hitungan saya sederhana. Kalau misalnya pendapatannya $100 per bulan per blog, kan kita nggak perlu takut kan beli domain yang $13 sampai $15 bayarnya per tahun, atau server yang cuma $10 per tahun. Tidak perlu muluk, yang penting untung. Jadi saya membangun website itu, kalau hitungan saya secara kasat mata saya mengira-ngira ini sudah untung, saya jalankan. Yang penting untung aja. Saya nggak nyari untungan yang harus berapa persen kan. Saya nyarinya per duplikat. Nanti dibahas sebelumnya. Ini yang saya sesali. Kenapa dari awal saya tidak beli domain karena sendiri 1 tahun saya terbuang kontennya, terbuang trafficnya, terbuang linknya. Ini juga masih maju ke sana. Saking hebatnya ini trauma yang dialami, nomor 1 dan nomor 2 berhubungan. Jadi ini yang saya anut. Jika ingin mendapatkan duit, memang harus mengeluarkan duit. Kita ingin memancing, tetap pasal umpannya kan. Umpannya juga perlu beli kan. Kalaupun kita mesti nyangkul cari cacing, tetap perlu usaha. Jadi it takes money to make money. Mohon maaf kalau saya bahasa Inggrisnya agak belepotan ya, saya ini speakernya blogger pedalaman. Kalau di Facebook saya nyebut pakai hashtag kalau pilih status blogger pedalaman gitu kan, karena saya berjalan pedalaman. Internet aja nggak ada yang masuk. Jadi saya masih pakai modem, berharap nggak hujan, nggak mati lampu. Kalau hujan atau mati lampu, sinyal hilang. Betapa pedalamannya. Nah, sudah dijelaskan tadi apa itu affiliate marketing. Ini yang versi saya. Salah satu jenis promosi pemasaran produk jasa yang akan memberikan komisi atau reward jika model persyaratan ditentukan. Jika di mata animal tadi dia menetapkan last click, itulah syaratnya. Jadi kalau ada yang membeli, mengklik banner atau link atau link kita, yang terakhir itu persyaratan terpenuhi, kita dapat reward. Ada 10%, ada 5%, ada 5,5%. Secara sederhana, affiliate itu maklar online, maklar ilmiah gitu ya. Karena sudah dijelaskan panjang lebar affiliate, saya akan menjabarkan bagaimana saya mengembangkan blog sehingga bisa memutuskan untuk menjadi di total pengangguran. Saya dulu bekerja di perusahaan BUMN sebagai apoteker penanggung jawab, merangkap sebagai kepala logistik. Jadi kalau pangkat saya itu untuk jabatan itu udah melompati orang yang bekerja 6 tahun. Saya bekerja hanya 2 tahun itu. Saya masuk di apoteker penanggung jawab, ada tes untuk kepala logistik, saya ikut, lulus, langsung melambung tinggi jabatan itu. Jadi di kantor itu anak buah saya, anak buah dari namanya, karena dia ada di bawah,
ada sekitar 4 orang, semuanya tua-tua, umur 40, saya itu umurnya 22-23an. Jadi memang harus bisa memanage, berbeda lah ya. Maka tapi setelah blog ini saya jalankan serius aja, saya berani berhenti. Dan disitu tentu dengan restu orang tua. Orang tua nggak tahu yang seperti ini. Dia tahunya kamu dapat duit dari mana gitu. Susah menjelaskan. Orang tua saya tuh, saya berhenti kerja di BUMN, persyaratannya satu. Katanya, nah kamu boleh berhenti kerja dan kerja di internet itu, tapi kalau ada tes PNS buka kamu ikut ya. Jadi saya masih hutang ini, jadi saya nanti beruntung tahun ini nggak ada. Saya beruntung sekali tahun ini nggak ada kan. Tapi seandainya tahun depan ada, saya harus ikut karena itu janji saya sama orang tua. Terlepas dari hasilnya terima atau enggak, saya harus ikut sama itu janji saya. Jadi prinsip saya berburu harus menganalisa dulu, menganalisa, membuat blognya, menyiapkan kontennya, isinya, bagaimana mendatangkan traffic kunjungan, kemudian bagaimana mengoptimalkan hasil pendapatan kita. Analisa ini saya biasanya tentukan dulu dengan topik apa yang ingin kita buat. Topik ini sangat, yang suka main game bikin aja topik tentang video game. Topik ini sangat menentukan, tapi dari semua topik yang ada itu yang mana yang paling menguntungkan. Sudah ketemu topiknya, misalnya tadi ya, ketemunya tadi anggap saja contohnya apa ya, ini sekarang sedang fashion aja tadi ya, karena itu paling besar 10% dari karyawan fashion. Kita sudah tahu topiknya mau membahas pakaian, kata kuncinya apa? Kalau mendekati hari raya yang ramai apa? Mendekati yang seru gitu kan, gamis, jilbab gitu ya, sarung anak, sejadah dan sejenisnya. Itu yang kita analisa. Setelah analisanya bagus, hasilnya ini pencariannya misalnya hampir 10 juta per bulan pencariannya. Lihat kata kunci itu di search-nya, berat nggak saingannya. Jadi dalam satu, misalnya kata kuncinya tadi ketemu sarung anak murah Surabaya gitu kan ya, kita cari itu ternyata berpotensi bagus misalnya. Kita cari di Google itu kan muncul 10 halaman tuh, ganti aja di URL-nya itu dan lambang dan itu num sama dengan 100. Num itu kan ada. Jadi nanti munculnya 100 langsung. 100 itu kita copy alamat blognya, kita masukkan satu persatu, kita cek. Kalau punya toolnya gampang kita cek extract. Saya biasanya pakai Scrapbook bukan untuk ngepam sih ya, tapi buat analisa kompetitor itu. Kalau dirasa-rasa nanti kan kelihatan di situ yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 10 besar itu domain authority-nya berapa, terus backlink-nya ada berapa kuat, itu bisa kita lihat. Kalau dirasa-rasa kita nggak sanggup ngikutin itu, ada baiknya kita mundur saja dari kata kunci yang sudah kita pilih itu. Itu kalau saya. Soalnya memaksakan kata kunci itu, kalau kita apa istilahnya ya, kalau istilah bahasa Jawanya apa ya? Istri saya itu orang Jawa sebenarnya. Kalau orang banyak sebutnya angin-anginan. Angin-anginan itu kadang semangat, kadang enggak. Apa sebutannya kalau bahasa Jawa? Angat-angat tai ayam. Angat-angat tai ayam. Sama di Banjar juga ada istilah itu. Angin-anginan enggak ada ya? Angin-anginan ya, saya nyebutnya. Kadang semangat, kadang enggak. Kalau kita angin-anginan itu sebaiknya hindari yang kata kunci yang kompetisinya tinggi. Kemudian saya berprinsip hindari kata kunci yang meskipun dia banyak pencarinya tapi kompetisinya rendah atau komisinya juga rendah. Kompetisinya tinggi atau komisinya rendah. Nah, nanti kan tadi sudah ada daftarnya tuh, yang berapa persen. Saya bukan menyarankan yang low komisi ditinggal, sebab low komisi ini kalau semua orang meninggal, bukan meninggal ya, maksudnya meninggalkan ini ya, meninggalkan low komisi, nanti siapa yang berperan di low komisi ini?
Disitulah peluang kita kadang-kadang. Kalau mesin ini meskipun dapatnya cuma 10.000 gitu kan ya, tapi kan 1.000 penjualan kan udah beli bakso sama gerobak-gerobak ya gitu ya. Kemudian sudah tadi ketemu topiknya apa, kata kuncinya apa, pesaingnya sedikit, oke, nah itu kita bikin blognya. Nama domainnya, ada yang bertanya keyword on domain, nama itu ya, keyword on domain. Saya lebih suka ya keyword on domain, sesuai nama itu. Kalau menurut saya pribadi lebih mudah optimasinya. Meskipun kalau ketemu suhu-suhu SEO seperti Mas Anas itu bisa dibabatnya. Jadi kita jangan ketemu blognya Mas Anas. Jadi saya lebih memilih keyword on domain. Ada saya mencoba di blog Amazon, kata pencariannya itu 50 jutaan. Tapi berhubung saya keyword on domain hanya perlu 2-3 bulan. 2-3 bulan udah posisi nomor 3. Tanpa berburu branding, karena nanti saya jelaskan seperti apa saya mencari backnya. Nama domain authority site ini berarti kita beli domainnya. Saya suka nama domain yang KOD juga yang bekas. Karena yang bekas itu yang misalnya umur minimal 5 tahun. Yang bekas itu sudah ada historinya, tapi awas, yang namanya bekas kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini blog bekas judi, bekas apa, porn gitu ya. Itu gak bakalan naik. Saya pernah beli yang seperti itu. Waktu pagerank masih bagus, pagerank-nya 6, DA-nya 43, PH-nya sekitar 30 berapa gitu kan. Bagus nih berbanyak, saya beli, mahal. Kok nggak naik-naik? Saya daftarkan di Google Search Console gitu ya, dulu namanya Google Webmaster tuh ternyata backlinknya, website yang gitu-gituan semua mengarah ke situ ya. Ampun, pantas saja tuh pagerank-nya tinggi. Begitu penting yang tadi pakai Yoast ya, saya nggak tahu juga sebutan bisnisnya Yoast atau Yoast lah gitu. Yoast itu saya gunakan, tapi kebanyakan saya menggunakan all-in-one SEO. All-in-one SEO, saya sebenarnya aplikasi apa plugin ini sebenarnya untuk membantu saja. Hindari kalau duplikat konten kan sangat dibenci Google. Google juga tidak suka duplikat itu terhadap web kita sendiri. Jadi dalam satu halaman misalnya surabaya.com ada tulisan tentang bakso Surabaya tadi, kemudian di bakso itu ada teks atau kata kunci misalnya bakso, pentol gitu kan ya. Pentol dan bakso ini, teks pentol dan bakso ini kalau kita nggak bisa lihat dia dari duplikat metanya karena dia mengandung artikel bakso Surabaya tadi. Artinya bakso Surabaya ada 3 di halaman utama. Ini aslinya sama nih. Semakin banyak tagnya, tag gitu kan, semakin banyak duplikatnya kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Makanya saya menggunakan plugin SEO itu sebagai pembantu. Plugin penting lainnya mengatasi spam, terus kaca gitu ya. Ya karena kita post blog itu banyak, kadang-kadang bot yang menghabiskan bandwidth server kita itu bukan manusia, tapi bot dari Yandex sama Baidu. Saya biasanya kalau terlalu banyak pengunjung itu saya blokir. Yang dari Cina sama dari Rusia, Yandex itu. Jadi biarkan yang dari Google sama Bing saja yang utama. Karena terus terang yang mereka habiskan itu bergiga-giga dan nggak ada hasilnya kan? Iya kan ada cuma rokok, gitu. Enggak komentar enggak, punya masalah apa lagi, ngasih duit apa lagi kan? Ini optimasi title tag dan meta description tadi terkait di sini, tapi tetap kita optimasi judul-judul dan meta deskripsi itu selain sesuai kata kunci juga harus menarik perhatian. Sama-sama menembak kata kunci cara menghasilkan duit melalui blog, tapi yang satunya judulnya cara menghasilkan duit melalui blog, yang satunya judulnya 7 langkah cara mudah menghasilkan duit dari blog. Pasti yang dikit 7 langkah. Meskipun 7 langkah itu nomor 4 atau nomor 5. Biasanya ya, kalau saya pribadi saya lebih suka yang judul yang menarik perhatian. Jadi selain kata kunci yang kita masukkan, ada tambahan bumbu-bumbunya. Gampang saja mau bikin
mau bikin judul itu seperti apa, tentukan judulnya. Misalnya tadi cara memasukkan melalui jangan ya sesuai Surabaya apa ya? Katanya tadi di situ Surabaya terkenal dengan apa ya makanannya? Rawon. Rawon. Misalnya kita ketik cara membuat rawon enak khas Surabaya. Kita ketik di Google muncul kan pencariannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat di situ judulnya. Kombinasikan kata kunci apa aja yang ada di situ. Rawon pasti ada, membuat pasti ada, Surabaya pasti ada. Berarti tips, berarti yang pasti ada tips cara membuat rawon Surabaya gitu ya. Sudah ketemu kita kata-kata kunci digabungkan itu sudah ketemu kita. Tinggal tambahkan dulu bumbunya di belakang. Tadi kata kuncinya tips cara membuat rawon Surabaya yang enak atau yang menggugah selera atau cara mudah membuat rawon gitu. Seperti itulah. Kata kunci utamanya kita sudah dapat, tapi bumbu-bumbunya itu kita tambahkan agar clickable, ya, menarik perhatian para pencari. Dengan yang seperti itu, Anda tidak harus nomor 1, tapi lebih baik lagi kalau nomor 1 dan seperti itu. Membuat inner page, jadi blognya sudah kita buat. Kalau di WordPress kan hello world gitu ya, sama central page. Itu diganti, biasanya saya menyebutnya pilar post itu. Pilar post itu kan tiang penyangga. Jadi inner page yang saya masuk di sini adalah domain memiliki penyangga berupa artikel-artikel yang kuat. Taruhlah kita membahas tentang video games. Jadi artikel-artikel yang kuat ini adalah yang menunjang ke game tersebut. Misalnya pembahasan tentang konsol, jenis-jenis konsol game dari Sega, Nintendo, PlayStation, Xbox, dan seterusnya. Kemudian kontrolnya seperti apa. Sampai saya biasanya membuat inner page yang utama ini yang menjadi tiang dalam domain ini setidaknya ada 5 atau 10. Lebih banyak lebih baik. Jadi itu yang kita optimasikan, pertama 10, baru kita lanjut ke postingan yang lain. Dan yang 10 inner page tiang penyangga domain dalam bentuk tulisan tadi itu, kata kuncinya sudah kita riset kan di awal, itu adalah kata kunci yang memang dicari orang dan kemungkinan profitnya bagus. Nah, setelah itu sudah terbentuk, ada yang namanya link juice. Jadi juice ini nggak hanya jus nangka, jus mangga, link juga ada jusnya. Kalau bapak yang tadi guru matematika, LSI ini latent semantic indexing itu dijabarkan orang dari aljabar. Sebenarnya kalau matematika hebat gitu Pak ya, Bapak bisa membuat algoritma tersendiri dengan kata kunci susun jika A adalah B maka B adalah A, dan jika A tidak B sama dengan garis B. Ya begitu Bapak, saya kurang lebih juga ya. LSI ini bentuknya misalnya seperti gampang ya, misalnya kita mau membahas SEO, apa LSI-nya dari SEO ini? Search Engine Optimization, kata LSI-nya, Latent Semantic Indexing-nya, yang bagusnya itu berarti posisi Search Engine Result Position, kemudian page rank, kemudian authority, semuanya itu termasuk dalam LSI. Paling gampang melihat contoh LSI ini, buka Wikipedia. Dalam satu halaman Wikipedia, misalnya membahas tentang telur ayam, lihat misalnya link yang menyala. Itu ada linknya kan, banyak kan di Wikipedia itu link ke tulisan masing-masing. Itu latent semantik versi Wikipedia. Tapi saya menganut itu. Jadi kalau saya membahas sesuatu, saya buka Wikipedia tentang sesuatu itu, misalnya tentang telur ayam tadi, saya buka Wikipedia, saya ketemu yang linknya itu saya catat. Jadi sediakan di depan laptop itu kertas sama pulpen. Saya agak tidak nyaman mengetik di notepad, saya enak tulis di kertas langsung biar bisa ditempel di begini. Jadi setiap hari kalau ketemu kelar, makanya disampah lagi. Itu kalau link juice ini kalau penggemar blog dulu kan ada namanya dofollow ya, sampai sekarang masih ada. Dofollow itu secara teori, jika ini website kita, mana ya? Jika ini website kita, kemudian ada 3 buah website di atasnya membeli link ke
arah website kita. Ini kan namanya link juice sebenarnya. Sudah dari web orang ke web kita, link juice. Tapi kalau dari web kita ke web orang itu juga mengurangi. Jadi kalau kita mengoptimasi halaman A, di halaman A itu ada keluar link akan mengalir ke situ. Itu sebabnya kadang-kadang saya temukan, saya sudah cari backlink gitu. Tapi kenapa saya nggak nomor satu juga atau mudah ditemukan gitu kan juga? Karena dia ada kebocoran aliran link juice ini. Makanya kalau orang yang benar-benar dalam tanda kutip pelit gitu ya, hampir nggak ada link di satu postingan itu. Namun belakangan yang seperti itu juga dicurigai. Makanya kita dalam satu postingan ada menyebutkan sumber-sumber yang terpercaya, kayak Wikipedia tadi. Jadi dalam setiap postingan kita menyebutkan menurut Wikipedia, link untuk kasih ke Wikipedia biar lebih natural. Nggak tahu sih ya, yang bisa jawab kan cuma karyawan Google. Kalau pengalaman saya ya seperti itu, kita kasih aja link ke domain yang lebih kuat dari kita dan terpercaya. Jadi link juice ini, terus bagaimana dengan yang no follow? Saya ngasih link tapi saya pakai no follow. Ternyata kalau menurut pengamatan saya selama ini, yang baru-baru ini, no follow atau no follow memang berpengaruhnya beda untuk hasil pemberian link. Tapi untuk link juice, no follow tetap berpengaruh. Meskipun no follow, tetap itu dihitung link keluar, outbound link. Meskipun no follow, menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi orang yang ramai berkomentar dengan yang sepi komentar biasanya lebih ramai. Makanya saya kadang-kadang komentar saya untuk yang money set ya, yang blog yang ada duitnya itu saya pasang ini aja, komentar Facebook aja. Jadi kalau orang mau komen dia harus login dari Facebook gitu kan. Saya cuma pakai yang itu, kan pakai cuma iframe gitu ya, cuma terhitung satu link saja keluar ke Facebook. Kalau blog personal saya memang saya buka blog namanya juga bukan blog cari duit ya. Kemudian sudah membuat konten, saya konten biasanya beli. Ini saya nggak begitu jago bahasa Inggris, saya beli. Gak begitu jago enggak juga sih ya, saya mengerti lah dikit-dikit gitu kan. Tapi kalau saya disuruh nulis itu kayaknya lebih lama saya nulis daripada postingnya, mungkin terbuang waktu ya. Jadi saya beli itu di forum AdSense ID itu pasti banyak ya di sini. Karena Surabaya, Jogja, Jakarta itu terkenal dengan sarannya suhu-suhu. Pokoknya saya beli di situ. Ada yang harganya murah, tergantung lelang lah ya. Pokoknya saya dapatnya di situ. Nanti ketemu aja yang harganya mahal hasilnya nggak bagus, yang harganya murah hasilnya bagus, atau yang harganya mahal hasilnya juga bagus. Kayak begitu. Kemudian cara mendatangkan traffic tidak bisa dipungkiri, memang link building itu masih cukup ampuh. Blog saya tanpa backlink bagus aja tuh katanya. Tapi itu kasus ya tersendiri, nggak tahu juga kata kuncinya apa dia. Cuma yang pasti kalau kata kunci yang memang menghasilkan itu rata-rata nggak cuma kita yang bisa kata kunci itu. Itu sebabnya saya perlu link building. Nanti selanjutnya. Nah, Privat Blog Network ada yang pernah dengar? Yang pernah dengar nanti sering besar. PBL itu. Ini semacam link building tapi kita beli dari orang atau agensi yang punya jaringan blog yang sudah difilter, yang udah bagus. Beli ini cara termasuk cara singkat, asalkan PBL-nya itu bagus, udah teruji. Baca aja testimoni. Apa ada tools untuk link ini? Ada, tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Kayak tadi Zeno, Xrammer, Scrapbook, habis itu GSA gitu. Saya tidak menyarankan. Saya pernah kan waktu pertama kali saya sudah frustasi karena waktu itu saya sambil kerja pulang malam, pengen blog cepat-cepat naik gitu kan. Saya plus aja gitu blog. Padahal cuma 1000 backlink waktu itu. Besoknya hilang dari peredaran. Boro-boro naik ke halaman 1 dari di Google aja udah nggak ada, hilang dari peredaran. Itulah kerjaan Google. Itu mahal-mahal hilang kan. Memperoleh backlink secara natural, mungkin kan? Kalau saya pribadi menyebutnya
yang cara seperti ini hanya ada di dunia yang ideal, sedangkan dunia kita ini tidak ideal. Misalnya seperti saya yang sangar gitu kan, istri saya lumayan cantik gitu ya, itu kan gak ideal kan? Jadi yang dapat secara natural itu hanya di dunia yang ideal. Hanya di dunia yang ideal. Saya menyebutnya dunia ideal karena sangat susah. Saya pribadi nih ya, jarang sekali mengomentar untuk yang di blog riset saya mengangkat slide sebagai referensi. Karena itu akan mempengaruhi industri saya kan. Industri saya jadi kacau. Berbeda kalau dengan blog personal saya itu saya simpan apa? Misalnya ada yang posting gambar, ya suka saya arahkan gambar ini ya. Kemudian yang tadi ada posting tentang gambar gitu kan, backlink, jadi bisa diberikan yang punya gambar bisa diberikan backlink sebagai reward kalau digunakan. Tapi saya lebih suka gambar, kan di Google ada filternya kan, gambar itu filter, kemudian cari hak bebas untuk digunakan dan dimodifikasi. Saya pakai yang itu. Kan dia sudah ada lisensinya, ini bebas digunakan, bebas dimodifikasi. Dia ada yang bebas digunakan, tapi tidak boleh dimodifikasi. Pilih yang bebas digunakan atau yang bebas dimodifikasi. Lebih enak lagi, saya lebih suka hasil jepretan sendiri. Terserah. Mau pembahasannya tentang jilbab, ya saya foto aja jilbab istri di rumah. Dan jauh gitu kan. Itu lebih apa ya? Karena saya lihat sekarang Google juga duplikat gambar. Dulu kan duplikat tulisan, sekarang duplikat gambar juga bisa terdeteksi. Makanya teman-teman saya ada yang blognya itu diindeks cuma di gambar doang. Ya. Kalau biasanya diindeks keseluruhan, dia enggak, dia di gambar doang yang enggak ada. Begitu ketik site, ketik 2, nanoblog.com gitu kan, ketik di image itu atau gambar nggak muncul. Tapi kalau di all muncul. Artinya Google sudah memberikan penalti terhadap gambar saja. Ini mengintip link kompetitor. Seperti yang saya cerita di awal tadi, kita akan mencari dengan 100 blok itu. Nomor 1, nomor 2 sampai 10 itu bisa kita ikuti link kompetitornya. Pertama dengan mengetikkan nama kompetitornya, misalnya domain kompetitor.com pakai tanda kutip di Google. Itu cara manual ya, agak susah. Kalau cara biasanya kan bisa pakai mouse tadi. Kalau ini kan hasilnya versi berbayar, kemudian ada Ahref ya. Ahref itu kalau saya lagi-lagi saya memanfaatkan scrapbook itu scrapbook saya beli tahun 2011 dan sampai 2016 itu masih berguna. Padahal waktu itu harganya kan $97 kalau ternyata software itu yang masih berguna dan update terus sampai hari ini masih update. Ada saja perbaikan-perbaikan pengembangan dari pihak developer. Cuma satu kali bayar. Saya promosikan saya langsung menyampaikan aja. Saya jadi dari scrapbook, saya berbayar dulunya. Gak ada update-nya. Scrapbook gak ada update-nya. Kalau udah sudah saya kasih link. Kemudian perlulah link dari social bookmark dan directory link. Ini perlu. Jadi kita mau bangun link itu jangan semuanya do follow. Harus dimix, dicampur dengan no follow. Biar Google bilang kan, ini blognya ini, ada no follow ya. Kalau no follow semua kan, kata Google, ini blog apa ini spammer ini, masa no follow semua ini. Jadi campur aja. Ya, sosial media bagus untuk meningkatkan, karena katanya dari ratusan indikator Google itu, sosial media juga menentukan hasil pencarian. Kemudian optimasi pendapatan, kenapa saya memilih affiliate? Ya sederhana, affiliate ini kita nggak perlu punya barangnya, kita nggak perlu packing. Orang beli, misalnya tadi iPhone kan dari Matahari Mall, orang beli kita, apa kita yang packing barang? Apa kita yang kirim ke JNE-nya? Apa kita yang ngurusin? Ini loh mas resinya, kalau ditransfer, saya sudah kirim, enggak kan? Jadi affiliate menurut saya gampang karena barangnya nggak dikit kan. Kita nggak perlu punya guncangan besar, kita hanya perlu hosting yang besar untuk menampung semua tulisan kita.
Jadi optimasi retargeting ini penting kalau menurut saya ya, karena saya dididik itu di dunia farmasi, saya lebih condong ke arah industri farmasi. Yang begini ini saya membuatnya dalam batch. Kan obat itu ada batch-nya kan, batch-nya. Jadi bloknya juga pakai batch. Jadi satu batch blok itu saya bangun 10 misalnya ya. 10 blok saya bangun dengan settingan yang sama ini, pakai sudah tersortir, cuma saya lihat hasilnya sekitar 2 bulan. Bagaimana hasilnya? Segitu hasilnya saya catat. Langkah yang saya kerjakan sebelumnya itu juga saya catat. Nanti saya bikin lagi batch yang kedua, 10 blok lagi, sebulan atau 2 bulan ke depannya saya dapat lagi, sampai sekiranya duit saya lebih bisa. Karena selalu banyak bikin blok kan. Sampai saya ketemu mana yang bagus dari antara batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, mana yang paling tahan dengan badai itu, badai ya. Saya sering lihat di kasih itu badai itu. Itu artinya dia sedang duduk, sedang ngamuk katanya. Itu website yang bilang. Justru saya lihat mana yang paling tahan batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5 dan seterusnya. Mana yang paling tahan terhadap perubahan, mana yang menghasilkan paling banyak traffic, mana yang menghasilkan paling banyak konversi. Apa? Coba bermain affiliate ini tidak perlu traffic. Traffic banyak, yang klik banyak, gak ada yang beli, gak ada hasil. Tapi kalau traffic sedikit, targetnya benar-benar pas, orang yang memang mencari adalah orang yang ingin membeli, hanya dengan perlu traffic sedikit kita udah dapat. Maka dari itu saya perlu batch 1, batch 2, batch 3, memang agak mahal. Tapi kalau sekarang, makanya saya senang kalau ada promo domain gadget gitu kan, itu di Magic $0,22, kalau satu domainnya dengan pinjam itu sekitar $0,44 satu domain. Dengan $44 saja kita udah punya $100 domain. $44 saja. Tahun depan nggak tahu kita kepanjang atau enggak. Dengan hasilnya kan dari batch 1, 2, 3 mana yang berhasil. Yang berhasil tidak kepanjang, yang gagal kita lewat di Magic lagi. Lumayan dapat di situ. Nanti kalau ada promo, duit modal dapat Magic, kita berikan lagi domain. Muter-muter gitu terus. Pasti banyak promo, apalagi kalau mendekati hari-hari besar di Amerika sana ya, Black Friday, Natal, hari Ibu, hari Star Wars, kemarin kan yang mulai hari Star Wars itu sudah kita berburu lumayan gitu kan buat peternak. Kemudian yang salah satu alasan lagi untuk memaksimalkan revenue ini kita bisa gabung. Saya suka gabungnya dengan punyanya si Google, CPC AdSense. Lumayan jadi kalau pilihan sepi, saya ada gajinya dari AdSense buat susu anak, ya, buat popoknya, ya, alhamdulillah. Dari sekian banyak langkah-langkah tadi, sudah bisa duduk-duduk dapat duit. Aja gitu, datang, sudah bisa. Saya sekali dulu, saya masih nyari yang bisa benar-benar dapat duit ini apa. Money game, jangan ya. Kalau udah scam aja, lapor polisi, gitu kan. Banjarmasin itu urutan nomor 2 korban paling besar money game di Indonesia. Dan hebatnya nggak ada yang lapor polisi. Itu yang saya heran. Mungkin malu juga kali ya. Agak malu kali ya. Lapor kan dulu promo, sekarang tiba-tiba nggak bayar kan mungkin malu. Atau entahlah. Terus berulang mulai tahun 97 banyak saja korbannya. Tapi setiap ada mulai game baru pasti. Itu nanti kalau sebenarnya pun dikirimnya. Tidak. Nah, ini sebabnya saya bilang sudah dengan cara itu saya terus melakukan yang terbaik itu seperti apa. Jadi kalau ada modal sedikit, saya investasikan dalam bentuk hosting atau domain, saya bangun lagi. Mana saya terus membangun dan mengembangkan blog. Jadi kalau bisnis saya bilang ternyata kerja di rumah, maka nggak ada liburnya katanya kan? Yang saya bilang nggak ada liburnya. Buktinya saya sudah bisa tidur normal kan? Karena saya sudah sekarang murni pengangguran, saya sudah bisa tidur normal. Saya bekerja di depan laptop itu juga seperti orang kantor. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 saya istirahat, kemudian
jam 12 kalau sinyalnya masih bagus saya rampung jam 2 sampai jam 4, setelahnya saya main sama anak sampai malam itu saya kerjakan kalau ada review, ada tugas, ada konten gitu ya atau apa, malamnya itu saya kerjakan. Jadi tetap harus disiplin karena kita tidak ada bos, kita harus sendiri, kita karyawan sendiri, ya kita OB-nya juga gitu kan, mau bersih-bersih meja gitu juga. Jadi tetap harus ada jam yang teratur. Makanya saya bilang saya membangun yang itu untuk jangka panjang. Saya tidak mau membangun blog yang 3 bulan menghasilkan kemudian mati, bangun lagi 3 bulan menghasilkan kemudian mati. Sampai saat ini alhamdulillah saya terakhir di indeks itu untuk bermain yang blog Amazon ini terakhir di bawah Google itu kan sekitar tahun 2011. Selebihnya aman. Tapi bukan berarti saya nggak pernah indeks. Saya mencoba main yang ketiga gitu kan, yang ketiga generate dari iTunes, affiliate iTunes. Itu 6 bulan udah hilang dari buat Google itu. Apa klien copyright-nya itu kuat sekali kalau bermain. Mungkin aku karena saya nggak hanya dari iTunes doang sih, Grab dari SoundCloud juga. Jadi SoundCloud kan banyak tuh orang upload MP3 upload dari situ. Jadi kalau yang seperti itu kalau menghasilkan boleh saja dikerjakan. Teman saya yang bikin 100 blog ya bulan 1, bulan Januari, bulan Maret habis 100 blognya, bulan April dia bikin lagi 100 blog, itu bulan Juni habis lagi, dia udah tahu daya tahan blog ini cuma 3 bulan, tapi dalam 3 bulan ini dia udah profit maksimal. Jadi dia kerjakan, nggak masalah gitu. Jadi kalau aku cuma kalau versi saya pengen ya panjang umur gitu blognya. Bahkan yang seperti saya bilang jual abadi itu saya punya beberapa blog yang jual abadi itu yang nggak perlu lagi kita isi konten, nggak perlu lagi kita update blog gitu ya, karena dia udah stabil trafficnya. Kalau turun nggak terlalu, jadi kalau naik juga nggak terlalu. Daftarlah rata-ratanya udah bisa dihitung. Yang seperti itu saya membangunnya 8 bulan. 8 bulan tulisannya sekitar 600 tulisan kan berapa? Jadi kalau yang 1 bulan, 2 bulan itu yang cepat banyak tulisannya, rapidnya banyak, biasanya hilang aja gitu. Hilang aja gitu. Itu yang kasih saya nggak tahu ya kalau ada yang subuh-subuh di turun gunung gitu kan, dia punya trik tersendiri. Cuman kalau pengalaman saya seperti itu. Adakah? Tadi kan capek tuh ya. Apakah ada jalan pintasnya? Ada. Syaratnya harus punya duit banyak, beli yang sudah jadi. Beneran. Saya kalau di awal pertama karena nggak punya begitu banyak duit, saya membangun. Dengan membangun kita tahu cara membangun seperti apa, memainkan seperti apa, hasilnya seperti apa, errornya seperti apa kita tahu. Tapi setelah kita sudah melewati itu, kalau ada modal, saya lebih senang. Dengan ini menghemat waktu. Kata orang kan waktu adalah uang. Beli ini waktu hemat, duit habis. Dia kan waktu adalah uang. Beli di Plipa gitu kan. Di Plipa itu ada orang jual topik misalnya fitness, dia tentang topik fitness, ujungnya segini, harganya $3.000. Nah, itu harus bikin proposal dulu itu, boleh kan? 3.000 harus ada penjabarannya. Dengan $3.000 ini kita akan mendapatkan setidaknya keuntungan beberapa bulan lagi. Itu kalau nggak dapat Google saya, misalnya saya dulu langkah ya. Emang harus waspada kita beli ini. Soalnya saya punya teman yang jual di Plipa itu, dia jual udah coba macam-macam, mungkin sama masih apes saja yang beli, mungkin orang yang beli besok ada ini. Itu memang yang saya sudah menyebut dari internetnya tetap ada risikonya, sama seperti kita kerja itu, tetap ada risikonya. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, shortcut ini dilakukan sebabnya 2 hal. Pertama, punya uang. Yang kedua, sudah mengerti seluruh hidup website itu seperti apa. Jadi kita bisa menilai website yang dijual orang ini pantas nggak di sini. Oke, itu udah mulai ngantuk.
apa ya? Kunci sukses. Ini versi saya saja. Kalian boleh menambahkan kunci-kunci yang lain. Ini kunci versi saya. Kerja, doa. Memang harus lebih banyak berdoa karena saya di lingkungan keluarga yang cukup religi gitu kan. Doa ini apa harus berdoa gitu. Intinya harus, karena saya muslim, apapun istilahnya harus dikatakan dengan bismillah. Kalau ada untung sedikit, alhamdulillah. Karena harus bersyukur seberapapun. Makanya kerja, doa. Kemudian ini juga penting, attitude yang baik ini. Attitude ini gak perlu antara kita dengan orang lain. Kita dengan diri kita sendiri, berlaku baik dengan diri kita, pantang menyerah di diri kita, ini juga attitude yang baik. Bertanggung jawab, ini tanggung jawab karena saya punya istri dan anak ya. Jadi harus bertanggung jawab. Humble, ini nggak tahu nih, orang yang baru kenal saya kayaknya banyak takut. Anak juga nangis melihat saya. Bahkan kalau anak saya nangis di mall gitu kan, saya gendong mau supaya nangis gitu kan, orang-orang pada lihat. Tatapan mereka tuh seolah-olah balikan gue kayak mencuri. Anak gitu. Padahal anak saya sendiri. Yang ketiga, ini doa dan istighfar. Ini yang saya bilang tadi, saya bekerja, istri saya sudah menyuruh saya berhenti bekerja itu 2 tahun setelah saya bekerja. Saya berhenti kan setelah 4 tahun bekerja di dunia nyata. Itu saya lakukan karena orang tua saya tidak mengizinkan. Katanya tetap aja kerja di dunia nyata gitu kan. Karena di dunia maya ini udah kurang prospek. Orang tua saya kan kedua-duanya pegawai sipil. Jadi dalam pikiran mereka ya terus bekerja itu pagi berangkat, sore pulang. Nah seperti itu, tindakan dapat gitu ya. Kalau kita bekerja di dunia internet kan ada kemungkinan job gitu, nggak dapat sama sekali. Makanya saya belum memutuskan berhenti itu sudah, kita harus punya tabungan. Kalau saya pribadi setidaknya tabungan itu ini selepas dari sini jika berniat yang pada dunia tabungan yang berhenti, setidaknya 1 tahun kita punya tabungan, jaga-jaga gitu kan. Karena saya pernah mengalaminya 1 bulan tidak dapat. Untung saya punya tabungan. Seandainya saya masih sendiri, jadi yang masih sendiri, yang masih SMA, perjalanan masih panjang. Mungkin Anda di umur 20 udah bisa beli setang bunda. Setang bunda, kalau setang yang panjang kan motor ya. Setang bunda. Karena sekarang perjalanan internet itu begitu cepat dan dinamis. Ini kunci sukses saya, kalian boleh menambahkan sendiri, misalnya sholat duha setiap pagi, silahkan tambahkan. Yang penting kita perlu apa ya? Ya, terima kasih. Oke, kembali atas hari yang sangat sukses ya. Nah, mungkin di sini ada yang terinspirasi dari kisah yang tadi sudah disampaikan Mas Jimmy. Ada yang mau bertanya nggak?